Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada kita bersama, sehingga kita sampai ke masjid ini, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala bentuk pengabdian kita kepada Allah, atas segala ketaatan yang kita lakukan dari waktu ke waktu, menjadikan kita dan menjamin kita keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian salam dan salawat kepada Allah kita mohonkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan judul Menjadi Muslim yang kafah. Kaum muslimin yang berbahagia, judul ini kita landaskan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-208 sebagaimana yang telah khatib bacakan pada awal khutbah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, dapat kita artikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa dalam ayat ini ada perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, yang sudah beragama Islam, yang sudah beriman kepada Allah, sehingga Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara totalitas, secara keseluruhan, menyeluruh, tidak tanggung-tanggung, sepenuhnya. Kenapa ada pernyataan itu daripada Allah dalam sebuah bentuk perintah? Karena bagi Allah itu manusia itu banyak kelemahan. Supaya nanti manusia yang beragama Islam ini supaya tidak salah paham di dalam beragama Islam. Supaya manusia itu tidak salah memahami agama Islam. Supaya manusia itu tidak salah dalam berilmu dalam agama Islam, beradab dalam agama Islam, apalagi namanya beramal dalam agama Islam. Yang tak kalah pentingnya itu adalah supaya manusia itu tidak salah paham dengan beriman kepada siapa mereka harus beriman. Makanya kata Allah dalam Quran, orang-orang Islam itu kenapa ada yang murtad? Kenapa ada yang syirik?
Ini indikasi daripada apa? Karena manusia itu masuk kepada agama Islam itu tidak secara totalitas. Makanya dari Islam mereka tertarik kepada agama lain. Begitu banyaknya orang yang masuk kepada agama Islam, malah orang Islam yang tertarik kepada agama lain. Nah, ini yang salah paham. Makanya Allah katakan, udkhulu fis silmi kaffah. Lalu apa kompetensi yang harus kita ada pada diri kita untuk mencapai kafah itu? Yang pertama adalah udah jelas iman. Iman adalah fondasi kita untuk menjadi orang yang totalitas dalam beragama Islam. Karena iman itu fondasi, maka kuatkan fondasi kita itu agar tidak mudah digoyahkan, agar tidak mudah tertarik oleh angin, agar tidak runtuh oleh gempa. Maka kuatkan fondasinya. Kalau fondasinya udah kuat, berapa lantai pun akan kita buat bangunan, insya Allah tidak akan runtuh seperti orang yang fondasi rumahnya memang tidak kuat. Maka begitulah Islam itu. Islam itu tumbuh dengan mekar karena iman. Dan iman itu merupakan akar. Pohon itu akan bagus batangnya, akan bagus daunnya, rantingnya, apalagi buahnya, termasuk bunganya, kalau akarnya bagus dan sehat, apalagi terletak pada tanah yang sehat juga. Maka oleh sebab itu jaga iman kita, jangan dilepas iman kita. Masa cuma hanya gara-gara kita lemah iman kita bisa pindah agama, cuma hanya gara-gara jabatan, gara-gara kekayaan, uang kita bisa pindah agama, itu namanya rapuh namanya. Terbawa oleh arus namanya. Makanya kompetensi yang pertama yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang kafah dalam beragama itu adalah memang iman tadi. Kalau tidak iman, maka kita akan menjadi orang syirik. Berapa banyak orang Islam memang Islam mereka syirik, percaya kepada pohon-pohon, percaya kepada yang sifatnya paranormal. Itu orang beragama Islam saja yang mengaku, apalagi yang masuk kepada agama-agama lain. Makanya pondasi itu perlu, dan pondasi itu adalah iman. Itu yang harus ada pada diri kita. Yang kedua apa? Yang kedua kompetensi yang harus ada pada kita itu adalah ilmu pengetahuan agama. Nonsen kita menjadi orang yang kuat agamanya kalau kita sendiri yang tidak punya ilmu agama. Kalau ada orang Islam yang tidak tahu dengan kedudukan agama Islam karena memang tidak ada ilmu, maka akan terbawa arus nanti. Nggak akan bisa membedakan nanti mana yang halal, mana yang haram nanti. Mana yang harus diperintah, mana yang harus dilarang, mana yang memberi manfaat, mana yang membuat mereka rugi, mana yang akan membawa ke surga, mana yang tidak akan membawa ke surga. Mereka harus ada, dan ilmu adalah fondasinya. Maka itu untuk ilmu itu. Orang profesor sudah banyak, orang beragama Islam sudah banyak profesor. Tapi bagaimana kedudukan salatnya? Kedudukan salat itu awalnya adalah ilmu. Bagaimana kedudukan zikirnya? Zikir itu adalah ilmu. Bagaimana kedudukan amaliah-amaliah lainnya kalau tidak dengan ilmu? Maka amal tanpa ilmu nol nilainya. Maka sebelum kita beramal, berilmu terlebih dahulu. Kadang mendengar wirid saja kita malas. Literasi kita untuk membaca itu kita kadang malas juga. Kita paling banyak itu adalah berdebat dengan ilmu yang kosong. Ilmu itu dari orang ke orang sebanyak. Tadangnya ada orang itu dia perdebatkan. Itu yang paling banyak. Kita gak punya dasar itu adalah ilmu agama. Ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, ada fikihnya, ada tasawufnya, ada ilmu kalamnya. Banyak ilmu yang akan kita pelajari. Baca saja dasarnya saja, agar kita menjadi orang yang benar dalam beragama. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita menjadi orang yang benar dalam beragama? Kenapa? Karena ilmu itu membedakan nanti mana yang salah, mana yang benar. Dan ilmu itu adalah Al-Quran. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari hayunan sampai ke liang lahat. Ilmu bukan untuk mencari gelar,
Kalau ada yang S1, S2, S3 sampai profesor, itu adalah cuma hanya titian. Tapi hakikat daripada ilmu itu adalah di sini. Agar kita menjadi orang yang benar di dalam hidup, apalagi namanya konteks agama. Maka kompetensi kita menjadi orang yang kafah itu adalah harus punya ilmu agama. Maka rajin-rajinlah baca Quran, telaahlah Al-Quran, bacalah tafsir Al-Quran. Kalau ada ragu nanti tanyakan kepada para ulama yang ahli dalam Al-Quran. Supaya nanti kita beribadah tidak salah juga secara syariat. Apalagi nanti secara hakikatnya. Kalau kita pergi beribadah mengunjungi Allah, kita tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak ada jalannya. Kalau jalan itu masih jauh, maka pakai kendaraan supaya sampai cepat. Maka kendaraannya itu adalah ilmu pengetahuan agama. Kita mau pergi ke Damasraya, tapi nggak ada kendaraan. Dengan jalan kaki, sampaikah? Mungkin sampai. Tapi masih diperdebatkan berapa lamanya sampai ke sana. Mungkin banyak halangannya. Begitu juga kita mau sampai kepada Allah. Kalau kita ingin sampai kepada Allah dengan beramal, boleh dengan beramal. Tapi ingin cepat kita, maka dengan ilmu pengetahuan agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kompetensi yang harus kita miliki sebagai orang yang ingin kafah dalam beragama itu adalah karakter. Dalam bahasa Al-Qurannya adalah akhlak. Dalam bahasa Indonesia adalah kepribadian. Orang-orang Islam itu pribadinya harus bagus. Makanya kata Allah dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah menggambarkan itu agar orang Islam itu jadi uswah dalam hidup. Jadi uswah. Jangan jadi bumerang dalam hidup. Islam itu sebagai standar bagi manusia yang lain. Islam itu beradab. Kalau ada orang beragama Islam yang tidak beradab, berarti melanggar hukum tatanan Allah. Kenapa? Karena itu ada kata-kata uswah. Walaupun di situ dikatakan sungguh Nabi itu jadi teladan kita, seharusnya dalam hakikatnya ayat itu menyatakan kita orang Islam itu menjadi tauladan bagi orang-orang lainnya. Lalu bagaimana caranya? Harus kita berkarakter. Makanya dalam Quran itu waqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah menyatakan itu tidak sia-sia. Orang sholat harus bagus karakternya. Lalu bagaimana kita yang banyak dustanya, yang banyak sombongnya, yang banyak rianya, yang banyak angkuhnya, yang suka zalim, bagaimana? Ya, perbuatan itu kembali kepada kita. Itu terjadi karena apa? Kembali kepada awal, pondasi iman yang gak bagus, ilmu pengetahuannya kurang juga. Sehingga karakter tadi itu berefek kepada diri kita sendiri. Kalau mereka mengaku beragama Islam, mengaku mereka beriman kepada Allah, mengaku mereka punya agama, mengaku mereka punya Al-Quran, maka serta-merta mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal yang sifatnya zalim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu adalah ketika ada orang Islam yang suka zalim, ada orang-orang Islam yang suka berbuat sombong, ada orang-orang Islam itu suka malas, maka perbuatan itu akan kembali kepada mereka disebabkan karena mereka belum kuat di dalam beriman. Itu yang ketiga. Yang keempat apa lagi? Yang keempat itu adalah amaliyah. Maka ini menjadi orang yang kafah itu adalah dalam beragama itu adalah amaliyah. Maka beramal kamu. Man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal dengan amalan saleh, laki-laki dan perempuan pada saat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letaknya kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak itu adalah orang-orang yang kafah. Jangan katakan kita menjadi orang yang kafah kalau hidupnya belum layak. Layak dalam konsep Islam itu adalah diberkahi oleh Allah, diredai oleh Allah, jauh daripada segala kesempitan dan dilapangkan oleh Allah dalam kehidupan yang baik. Maka oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang rajin beramal.
ukur tatanan kehidupan kita. Sudah berapa amal yang kita kerjakan dalam hidup ini? Berapa perintah Allah yang sudah kita kerjakan? Berapa larangan Allah yang sudah kita tinggalkan? Lalu berapa kita selamanya hidup di atas dunia ini? Berapa lagi kita tinggal hidup di dunia ini? Lalu berapa lagi persentase akan kita nikmati hidup di dunia ini? Kalau tidak kita mengukur target dengan hal seperti itu, maka yakinlah, wal asri innal insana lafi khusrin. Kita termasuk orang-orang yang merugi. Makanya dalam Al-Quran Allah nyatakan, nanti di akhir hayat ketika kita berada di alam kubur, kita meminta untuk hidup lagi, walaupun cuma hanya 1 hari, untuk memperbaiki amalia kita. Tapi Allah tidak akan mengizinkan itu. Kenapa? Pada hari inilah kita diberi izin oleh Allah untuk memperbaiki amalia kita, agar kita menjadi orang yang kafah dalam berilmu. Kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah. Yang terakhir adalah kompetensi yang harus kita miliki sebagai orang berilmu, orang-orang yang beriman, sehingga kita menjadi orang yang kafah dalam beragama itu adalah ada namanya profesional dalam hidup. Orang yang beragama Islam itu harus profesional dalam hidup. Makanya dalam Al-Qasas ayat 7 Allah katakan, wa bataghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Orang beragama Islam itu ketika mereka beribadah, mereka tidak akan meninggalkan dunia. Tapi ketika mereka berurusan dengan dunia, mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Ketika mereka hidup untuk dunia, mereka beribadah. Ketika mereka hidup untuk akhirat, mereka akan nikmati kehidupan akhirat itu dengan mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka orang yang profesional dalam hidup itu adalah orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan masukkan kehidupan dunia dalam ibadah mereka. Tetapi ketika mereka itu hidup untuk berurusan masalah dunia, mereka tidak akan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang awak kan indah. Ketika lah sibuk dengan dunia, Allah tu nak ada lah. Sehingga lupa semayang, lupa kesalahan. Tapi ketika kita hidup untuk akhirat, kita beribadah, kita salat, atakana dunia kesalahannya, takana keraju kesalahannya. Sehingga kita nggak profesional dalam beribadah, dalam hidup dan terusnya. Kalau kita menjadi orang yang muslim kafah, duniamu untuk duniamu, tapi duniamu akan menjadi akhirat kamu. Akhiratmu untuk akhiratmu, tetapi dunia jangan kamu campurkan dengan kehidupan akhirat kamu. Karena kamu akan menjauhkan diri kamu dengan Allah pada saat kamu percampurkan kehidupan akhirat kamu dengan kehidupan dunia kamu. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqamah di dalam menjalankan kehidupan kita sebagai orang yang beragama Islam. Jangan-jangan pada hari ini kita kuat dalam beragama, tapi pada akhir hayat kita tidak menjadi orang yang beragama Islam. Jangan-jangan pada hari ini kita beriman kepada Allah, tapi pada akhir hayat kita tidak seperti orang yang beriman kepada Allah. Makanya sering-sering kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami setelah kami betul-betul beriman kepada Engkau ya Allah. Datangkan rahmat kepada kami, datangkan keselamatan kepada kami sampai kita meninggal dunia. Ketika doa itu tertancap dalam diri kita, maka implementasikan ke dalam diri kita dengan cara apa? Beriman kepada Allah, berilmu, berkarakter, beramaliyah. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa jalin hubungan di antara kita sesama kita. Karena tidak akan pernah kita masuk surga kalau di antara kita sesama kita memutus hubungan silaturahmi di antara kita. Berapapun banyaknya amalia kita, berapapun kita akan dikatakan orang mati syahid, tetapi kalau kita masih bertengkar dengan orang yang ada di samping kita, sehingga kita menjadi orang yang salah paham dalam hidup, maka kita tidak akan pernah menciumi surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kana amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.